Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara terus menikmati perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Allah sepanjang minggu. Tetaplah bersemangat karena saudara adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa atas kemauan Allah Ia memberikan kita rahmat yang besar, rahmat yang ajaib. Itu adalah pemberian yang sangat baik. Semua yang terbaik Tuhan selalu buat bagi kita. Ia mengangkat kita jadi anaknya, Ia menjadikan kita kepunyaannya, Ia memulihkan hidup kita, Ia membaharui kita dan membawa kita dalam rancangan-rancangannya. Hari ini mari kita pelajari firman Tuhan. Rahmat Allah yang ajaib mengangkat Anda menjadi anak-anaknya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes, salah seorang murid Yesus, ia adalah murid yang termuda pada saat bersama Yesus, dan dia adalah murid yang paling akhir berpulang ke rumah Bapa. Di ujung-ujung jalannya dalam pelayanannya, dia menulis surat Yohanes ini. Surat ini ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dinyatakan bahwa di saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat itu kita langsung diangkat sebagai anak-anak Allah. Itu adalah karunia, bukan upah. Itu adalah anugerah, bukan upah. Itu adalah pemberian, bukan upah. Siapa yang dikehendaki? Orang yang dikehendaki oleh Allah dan meresponi kehendak Allah, panggilan Allah, tuntunan Allah di dalam rohnya, ia akan percaya kepada Yesus. Dan orang yang percaya kepada Yesus, ia mendapat karunia untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara bingung dengan apa yang disebut anak Allah atau anak-anak Allah, karena dalam Alkitab istilah anak Allah ada dua. Yang pertama ditujukan kepada Yesus Kristus, disebut sebagai anak Allah atau putra Allah. Itu adalah pribadi kedua daripada Tritunggal. Dalam doktrin Tritunggal diperkenalkan bahwa Yesus Kristus itu adalah putra Allah yang sama hakikat atau sama esensi dengan Allah, tapi pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan istilah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang telah dibaptis ke dalam Yesus, orang-orang yang diciptakan baru di dalam Yesus, maka ia memperoleh kuasa sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu adalah termasuk saudara jika saudara percaya. Dan kalau saudara adalah anak-anak Allah, itu berarti saudara dikenal di rumah Bapa di sorga. Saudara terhubung dengan Dia, dengan Bapa di sorga, karena saudara adalah orang yang telah dijadikan anak oleh Allah di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ia menjadi, atau Yesus itu menjadi yang sulung bagi kita yang percaya kepada Yesus. Jadi Yesus yang disebut sebagai anak Allah, putra Allah yang tunggal, menjelma menjadi manusia, siapa yang percaya kepadanya,
menjadi pengikut Yesus, itulah juga yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, 3 kebenaran saja dari sekian banyak kebenaran. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara betapa luar biasanya keajaiban rahmat Allah yang mengangkat kita menjadi bagian daripada anaknya di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, Anda mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Tidak mungkin saudara bisa disebut sebagai anak-anak Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah, terhubung dengan Bapa Pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, apalagi menjadi anaknya, apalagi menjadi orang kesayangannya, apabila saudara tidak percaya dan menerima Yesus Kristus." Saudara tidak dibaptis di dalam Yesus Kristus. Rasul Yohanes menulis dalam Yohanes 1:12, dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa, diberi otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Apakah saudara rindu mempunyai akses ke dalam kekekalan di sorga? Apakah saudara rindu mempunyai akses kepada Bapa Pencipta langit dan bumi? Apakah saudara rindu menjadi anak-anak Allah sehingga terhubung dengan Allah Pencipta, dan itu yang melayakkan saudara untuk dapat menikmati perjanjian-perjanjian Allah Bapa kepada saudara? Saya mau beritahu bahwa satu-satunya cara untuk diberi kuasa, diberi hak istimewa untuk masuk di pelataran Allah, masuk dalam hubungan, bukan hanya di pelataran, tetapi masuk dalam ruang Maha Kudus, tempat paling pribadinya Allah, karena saudara adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, kalau saudara sebagai orang tua, saudara tidak akan mungkin mengizinkan orang sembarangan masuk dalam ruang pribadi saudara, kecuali saudara terhubung dengan orang tersebut dengan sangat erat, yaitu menjadi keluarga Allah atau anak-anak Allah. Saudara, semua orang merindukan keakraban dengan Allah dan memasuki hubungan spesial di tempat paling spesial daripada Allah. Tapi banyak orang tidak memahami kebenaran-kebenaran ini. Orang berpikir Allah itu sangat jauh, Allah itu sangat sulit, kita harus punya persiapan-persiapan spesial untuk itu. Ya, bisa saja persiapan kita bukanlah sesuatu yang mudah memang, karena kita tidak bisa masuk ke dalam ruang spesialnya Allah, ruang kudusnya Allah, tanpa kita memiliki kehidupan yang kudus. Dilihat dari kehidupan kita, kita sama sekali tidak punya kelayakan, karena tingkat kekudusan dan kelayakan kita, tingkat kebenaran kita sama sekali tidak memadai untuk kita mempunyai akses langsung ke ruang Maha Kudus Allah. Dan itu sebabnya Yesus datang menjelma menjadi manusia, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, kita memperoleh akses. Karena di dalam Yesus itulah kita punya kesempatan. Itulah satu-satunya cara untuk kita memperoleh kesempatan. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberi kekudusan Yesus Kristus, kita diberi kebenaran Yesus Kristus,
kita diberi kelayakan Yesus Kristus. Karena dia adalah anak Allah yang sempurna. Kita tidak sempurna, tapi Yesus itu sempurna. Ketika kita percaya kepadanya, kita diberi kuasa untuk menikmati rancangan-rancangan Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya. Jadi caranya adalah menerima dia, percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Yohanes kembali menulis dalamnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Bapak Ibu, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara diperhitungkan sebagai orang yang lahir dari Allah. Terjadi melalui proses kelahiran baru ketika kita percaya kepada Yesus. Kita dibaptiskan ke dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Maka pada saat itu juga kita menjadi orang yang punya akses. Kenapa kita punya akses? Perhatikan baik-baik bahwa kita beroleh akses karena kita diperhitungkan sebagai orang yang lahir dari Allah. Bagaimana itu terjadi? Itu pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah di dalam roh kita. Pekerjaan itu membuat kita memiliki apa yang disebut benih ilahi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Benih ilahi ditaruh Allah di dalam hati kita. Apa itu? Rohnya yang kudus. Sehingga kita memiliki roh kekudusan. Bukan kita yang kudus, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh kekudusan. Dan atas dasar roh kekudusan inilah kita dituntun untuk hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan kelayakan. Hari demi hari sampai sempurna. Yang kedua, menjadi anak-anak Allah hanya bisa terjadi lewat proses kelahiran baru di dalam Kristus. Saudara tidak bisa mewarisi kerajaan sorga, masuk ke ruang maha kudus Allah, masuk ke sorga, bersekutu dengan Bapa di sorga dengan keadaan dagingmu, keadaan alamiah hidupmu. Karena sudah dirancang bahwa keadaan alamiah kita ini akan terus merosot dan kemudian kita akan kembali ke tanah liat. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita cara untuk kita bisa menjadi anak Allah, yaitu dengan cara diciptakan baru. Diciptakan baru istilahnya sama dengan dilahirkan kembali. Galatia 3, Rasul Paulus menulis dalam ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi inilah yang disebut proses kelahiran baru. Kita beriman kepada Yesus dan kemudian kita dibaptis ke dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dan apa yang terjadi? Hidup kita mengenakan Kristus. Seperti sebuah jubah. Kita memiliki jubah, jas Kristus dalam diri kita. Sehingga identitas kita adalah identitas yang dikenal di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan cara saudara dibaptis ke dalam Kristus, saudara mengenakan Kristus dan diberi kelayakan untuk menjadi orang baru. Walaupun kelihatan saudara masih, tubuhmu masih sama, secara fisik tetap sama, tetapi inner life saudara, manusia roh saudara bukan lagi yang lama tetapi yang baru. Kehidupan inti saudara yaitu roh saudara telah diubah, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena saudara dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Rasul Yohanes menulis dalam ayat 13 dari Yohanes 1, dikatakan orang-orang yang dipernakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh kehendak
seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara, ketika percaya dan menerima Yesus, saudara mengimani Yesus, saudara dibaptis ke dalam Kristus, saudara diperhitungkan oleh Allah sebagai orang yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Dan itu sebabnya saudara mengenakan Kristus. Titus menulis juga dalam pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi saudara percaya kepada Yesus, saudara oleh pekerjaan Roh Kudus, saudara mengalami apa yang disebut kelahiran kembali. Dan itulah yang menjamin keselamatan saudara. Bukan perbuatan saudara, bukan keadaan daging saudara. Keadaan daging saudara tidak mungkin mewarisi kerajaan sorga. Keadaan daging saudara akan kembali kepada asalnya. Tetapi kita akan diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang dirancang oleh Allah bagi saudara dan saya. Itulah yang berlayak masuk ke ruang Maha Kudus Allah, ruang spesial Allah, ruang Maha Kudus Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur buat semua keadaan rancangan Allah ini. Bangunlah imanmu di dalam Yesus Kristus, bahwa tanpa saudara percaya dan terima Yesus di dalam hidup saudara, tidak mungkin saudara punya akses ke dalam sorga. Saudara harus melalui sebuah proses yang dirancang oleh Allah sendiri, yaitu proses kelahiran baru. Yang ketiga, bahwa status Anda sebagai anak-anak Allah dikonfirmasi atau disaksikan oleh Roh Allah di dalam roh Anda. Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, ketika saudara mengalami kelahiran baru lewat percaya menerima Yesus dan dibaptis ke dalam Kristus, apa yang terjadi? Roh saudara akan dikonfirmasi oleh Roh Kudus, sehingga ada perjumpaan luar biasa yang membuat saudara yakin sekali bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Saudara adalah orang yang dicintai oleh Allah. Saudara adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Saudara adalah orang yang paling beruntung. Dan saudara mendapatkan itu semua seperti seorang yang diperumpamakan oleh Yesus mendapatkan harta terpendam. Ia pergi menjual seluruh harta kepunyaannya, miliknya, lalu memberi harta terpendam itu. Kenapa? Karena Roh Allah di dalam diri dia bekerja sedemikian rupa memberi kesaksian, kepastian bahwa yang ditemukan ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang sebenarnya tidak layak engkau terima. Apa itu? Status sebagai anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1:17 berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18, atas kemauannya sendiri ia menjadikan kita anak-anaknya melalui sabdanya yang benar. Ia melakukan itu supaya kita mendapat tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaannya. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu, saudara akan menemukan satu saat bahwa rancangan Allah ini adalah rancangan yang ajaib, rahmat yang ajaib, rahmat yang luar biasa, yang
diberikan kepada saudara, ditawarkan kepada setiap orang. Barang siapa yang menerimanya diberi hak, kuasa, otoritas, keistimewaan menjadi anak-anak Allah. Tujuannya adalah agar kita mendapat tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaannya. Saya mau tanya, apakah yang tidak termasuk makhluk ciptaan Allah? Tidak ada. Selain daripada Allah yang Dia ciptakan, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, sekarang maupun yang akan datang, yang paling mulia ataupun paling hina, makhluk-makhluk surgawi itu diciptakan oleh Allah. Seluruh dunia yang terus dikejar-kejar orang habis-habisan sampai melupakan Allah, sampai mendewakan dunia ini, menghambakan diri kepada semua ciptaan Allah. Tapi saudara perhatikan, Allah begitu mengasihi saudara dan merancangkan rancangan yang ajaib, yang luar biasa kepada saudara, supaya saudara mendapat tempat yang spesial di antara semua makhluk ciptaannya. Saudara mendapatkan tempat yang utama di antara semua ciptaan Allah, baik di sorga maupun di bumi. Andalah orang istimewa itu. Mungkin saudara melihat diri saudara tidak ada apa-apanya. Mungkin orang lain juga melihat saudara tidak ada apa-apanya. Memang kelihatannya seperti itu. Karena kehidupan ini tidak berakhir hanya sampai di nafas kita yang terakhir. Kita punya pengharapan lebih daripada semua ini. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Kalau tempat itu sudah aku siapkan, aku akan datang menjemput kamu ke tempat di mana aku berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Bapak ibu saudara, begitu luar biasa rancangan Allah bagi saudara. Sebab itu jangan saudara anggap enteng hubungan pribadimu dengan Allah. Jangan saudara abaikan akses yang luar biasa, yang istimewa yang telah diberikan Allah kepada saudara. Apalagi saudara membuangnya, seperti Yudas membuangnya, seperti Kain membuangnya, seperti Esau membuangnya. Bapak ibu saudara, hargailah kasih karunia Allah, pemberian Allah, anugerah Allah, rahmat Allah yang besar, yang sempurna, yang ajaib, yang diberikan kepada saudara. Sikapilah dengan sikap yang benar. Hargailah dan biarlah hidup saudara terus menikmati perjanjian Allah, menikmati rancangan-rancangan Allah yang penuh dengan surprise dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Kita akan sambung kebenaran firman ini minggu yang akan datang. Teruslah ikuti supaya saudara tidak kehilangan rancangan-rancangan Allah yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat rahmat Allah yang ajaib yang mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu yang luar biasa, sehingga kami disebut anak-anak Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Kami percaya anugerah Allah lah yang membuat kami dapat mempercayai Engkau. Anugerah Allah lah yang membuat kami dapat mengimani Engkau. Anugerah Allah lah yang membuat kami dapat dilahirkan kembali. Anugerah Allah lah yang membuat kami mempunyai akses ke tempat yang maha kudus, ruang spesial Allah. Anugerah Allah lah yang membuat roh Allah ada di dalam hati kami, memberi kesaksian bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, ajari kami menghargai kasih karunia Allah, ajari kami menghargai rahmat Allah dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan memperlakukan hidup kami sebagaimana layaknya anak-anak Allah di bumi ini.
Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami terus bertumbuh di dalam rancangan Allah. Dan kami sampai di ujung jalan kami tetap setia, kami tetap cinta Tuhan, kami tetap bersemangat mengiring melayani Tuhan dengan pengharapan yang semakin teguh. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Berkati semua yang mendengar firman Allah saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.